Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar, semangat berliterasi, numerasi. Salam damai buat kita semua. Perkenalkan, Tri Ismulyanto SPD dari SMP Negeri 1 Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berpartisipasi dalam ajang apresiasi GTK tahun 2023 dengan mengambil tema pembelajaran berdiferensiasi dengan judul penerapan LIDI, literasi digital berbasis Android pada Gen A dalam pembelajaran sel hewan dan sel tumbuhan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah berimbas di semua bidang, terutama di bidang pendidikan. Menjamurnya keberadaan Android di semua lapisan masyarakat, disertai dengan pergeseran generasi peserta didik yang dikategorikan sebagai generasi alfa, yaitu sebuah generasi yang selalu bersentuhan dengan teknologi. Generasi ini memiliki segudang potensi. Generasi ini diklaim sebagai generasi paling cerdas dari generasi sebelumnya. Literasi yang selama ini dilakukan dengan membaca buku secara manual dapat digantikan dengan kegiatan literasi digital oleh generasi alfa. Melalui literasi digital inilah generasi alfa dapat memahami suatu hal yang bersifat abstrak menjadi hal yang sederhana. Namun demikian, generasi ini berpikir dengan sangat praktis, kurang memperhatikan nilai-nilai, dan secara umum lebih egois dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Hadirnya kurikulum merdeka menjawab semua tantangan yang ada pada satuan pendidikan. Kurikulum merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Salah satu ciri penerapan kurikulum merdeka adalah dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa, dan tentu menjembatani kesenjangan belajar sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada materi sel hewan dan sel tumbuhan dilakukan dengan memetakan peserta didik menjadi 3 kelompok besar berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu visual, auditory, dan kinestatis. Untuk memetakan kelompok gaya belajar peserta didik, terlebih dahulu dilakukan tes diagnostik non-kognitif berbasis CBT. Rungkat kita ganti IPA, gitu kan? Sel tumbuhan, hidung semen plasma mitokondria, gitu kan? Fungsi kaca dari seluruh kehidupan. Lebih ya. Oke, gambar sel apa? Sel hewan. Sel hewan dan bagian-bagiannya. Oke, kalau yang kamu? Sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau itu? Sel hewan dan tumbuhan. Selaput plasma penerima resep
dan Golgi kloroplas, retikulum endoplasma. Kelompok kinestetik adalah kelompok yang tidak bisa diam dalam waktu lama. Dalam hal melakukan aktivitas, mereka cenderung bekerja secara kelompok. Melalui literasi digital yang mereka lakukan, mereka saling berkolaborasi satu sama lain dalam menghadirkan bentuk sel tumbuhan secara 3 dimensi. Bahan dasarnya Roti, telur, kentang goreng, sosis goreng, selai strawberry, jeli, keju, selada, dan timun. Telur sebagai nukleus, fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel. terus Ribosom, kacang hijau, membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Lalu ada retikulum endoplasma halus untuk pembentukan lemak dan amilase. Di sini ada mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi dari proses respirasi sel. Di sini nasi goreng kami ibaratkan sebagai sitoplasma. Plasma ini tempat terjadinya reaksi kimia. Lalu mangkok ini kami ibaratkan sebagai membran sel yang mengatur keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kurniasih, guru SMP Negeri 1 Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Menurut pendapat saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Tri Ismulyanto sudah betul-betul menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Hal ini bisa kita lihat dari 1. Pembelajarannya sudah berdiferensiasi, di mana pada pembelajaran tersebut terjadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang kedua, pembelajarannya bersifat menyenangkan. Artinya, anak-anak pada saat pembelajaran mereka belajar dalam situasi yang aman, nyaman, sehingga mereka sangat bahagia. Hal ini terlihat ketika mereka belajar, mereka saling berkolaborasi, saling bekerja sama, bisa kreatif, mandiri, sehingga betul-betul mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajarannya berdasar pada siswa. Artinya, pembelajaran di sini siswalah yang memegang peranan terpenting. Peserta didik tidak hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi mereka sudah menjalankan pembelajaran itu atau sudah berbasis pada peserta didik. Demikian menurut saya. Terima kasih. Semangat terus Pak Tri. Saya tunggu karya-karya terbaik Anda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursabila Lofrita Khairunisa dari kelas 8A SMPN 1 Purwosari, Bojonegoro. Kami sebagai generasi yang sulit untuk lepas dari teknologi, tentunya sangat membutuhkan pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti sekarang. Sering merasa bosan dengan diadakannya pembelajaran yang menggunakan buku dan membacanya secara manual. Rasa bosan kami bisa digantikan dengan adanya penerapan literasi digital. Seperti literasi digital yang disampaikan melalui video YouTube. Hal itu menjadi hal baru yang sangat menyenangkan bagi saya dan teman-teman saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.